Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Halo Leo, kali ini aku akan melakukan reading ya mengenai perasaan dia pada Leo di bulan Mei tahun 2022. Dia di sini adalah seseorang yang kamu fokuskan tentunya. Leo, aku ingatkan kembali ya bahwa ini adalah general reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate ya untuk semua Leo di luar sana, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif atau energi orang banyak. Jadi apabila menurut kamu tidak resonate, maka tidak perlu dipaksakan, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, di sini aku akan coba shuffle kartunya untuk Leo. Perasaan dia pada Leo di bulan Mei tahun 2022. Oke, cukup ya. Kita lihat di sini ada Nine of Swords, ada the Stars ya, Knight of Wands, ada juga di sini Eight of Swords, ada the High Priestess, ada Six of Cups, King of Wands, and ada Strength ya. Di bottom of the day kita lihat ada Three of Pentacles, Ace of Cups, Seven of Cups ya, Knight of Swords. Beberapa Leo kamu dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries sesama Leo, ada Sagittarius juga, ada Cancer, Pisces, Scorpio ya, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Energi yang paling kuat di sini Cancer dan Aquarius, namun karena semua zodiak ada, jadi kamu hanya menyesuaikan aja ya. Tinggal menyesuaikan aja dengan zodiak mana kamu berdealing. Yang aku lihat perasaan dia ke kamu, sepertinya kamu ini masih terkoneksi dengan orang lama ya. Bisa jadi dia mantan atau siapapun orang yang memang sudah kamu kenal sebelumnya gitu ya, orang di masa lalu gitu. Kamu masih terkoneksi dengan masa lalu, aku lihat di sini ya. Dan orang itu saat ini perasaannya tuh kayak nggak tenang karena selalu kepikiran sama kamu Leo ya. Entah di sini dia kepikiran sama kamu karena apapun ya, entah dia masih sayang sama kamu, entah dia masih ngarep sama kamu, atau bahkan di sini dia punya perasaan bersalah sama kamu karena mungkin sebelumnya dia pernah ya membuat kesalahan, entah dia menyakiti kamu, mengecewakan kamu gitu ya. Jadi kayak isi pikirannya dia saat ini tuh dipenuhi sama kamu Leo ya. Dia tuh nggak bisa mengalihkan pikiran dia dari kamu. Jadi kamu tuh selalu ada di dalam pikirannya gitu, dan dia juga bingung kenapa bisa seperti itu gitu ya. Aku ngeliat di sini kayak banyak hal yang dia pikirkan tentang kamu loh ya, dan itu membuat dia gelisah ya. Setiap dia kepikiran sama kamu, dia selalu gelisah, khawatir gitu ya, atau ya pusing gitu ya, pusing mumet gitu pikirannya dia karena overthinking gitu loh. Atau mungkin juga di sini dia berpikir kayak kondisi kamu sekarang seperti apa, lalu kamu lagi deket sama siapa sekarang, dia udah tergantikan atau belum ya. Jadi kayak pikiran-pikiran negatif ya, semuanya itu ada di isi kepala dia karena di sini dia benar-benar benar-benar kepikiran sama kamu gitu loh. Benar-benar kayak kalau aku bilang dia tuh nggak bisa gitu ya mengalihkan pikiran dia dari kamu sih. Kalau aku lihat di sini susah gitu ya.
bukan nggak bisa sih sebenarnya, mungkin bisa tapi susah gitu ya, sulit. Eh, aku ngelihat di sini beberapa dari orang yang dealing dengan kamu, dia sebenarnya menyimpan kesedihan ini loh gitu ya, dia menyimpan kesedihannya, dia menyimpan kekalutannya dia, atau menyimpan kegalauannya dia hanya di dalam batinnya gitu loh. Di sini dia sedih banget gitu ya, sebenarnya kepikiran kamu tuh membuat dia sedih, membuat dia apa ya, galau, berantakan gitu ya, pusing gitu, tapi dia nggak cerita sama siapapun gitu loh, dia hanya menyimpannya sendiri gitu. Bahkan orang ini kayak susah banget untuk tidur, banyak begadang gitu ya, karena terlalu mikirin kamu terus gitu ya, sadar ataupun tidak sadar kamunya, tapi jauh di sana dia masih kepikiran kamu, yang aku lihat seperti itu. Oke, cuman dia berusaha untuk tidak menunjukkannya mungkin, atau berusaha untuk menutupinya gitu ya, dia terlihat kayak ya mungkin dia nggak mikirin kamu, dia cuek sama kamu, dia diem banget gitu ya, tapi sebenarnya nggak kayak gitu kok ya. Dia itu kayak menutupi aja sih yang aku lihat, sebenarnya di dalam lubuk hatinya dia masih berharap gitu ya untuk bisa bersama kamu, dan harapannya tuh masih besar. Kalau aku lihat di sini dia tuh masih ingin sama kamu gitu, masih banyak berdoa sama Tuhan, masih banyak memanjatkan pengharapan sama Tuhan untuk bisa bersatu lagi sama kamu gitu loh ya, menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Aku lihat ya, urusan dikabulkan atau tidak ya mungkin itu belakangan gitu ya, intinya dia masih punya harapan intinya ya, karena memang sulit untuk dia membuang perasaannya dari kamu ya Leo. Mungkin terlalu banyak kenangan gitu ya, atau terlalu banyak memori yang sudah kalian lalui bersama gitu ya, entah itu momen suka duka ya, itu semua masih ada gitu ya di dalam hati dia. Dia masih belum bisa melupakan kamu gitu, bahkan kayak mengalihkan hati dan pikiran dia dari kamu juga susah banget gitu. Dia mungkin belum menemukan sosok yang tepat gitu ya, atau memang di sini dia maunya kamu gitu ya, jadi susah gimana kalau ada orang yang deket sama dia, kalau dia fokusnya ke kamu ya nggak akan bisa gitu ya untuk move dari kamu gitu. Karena aku lihat di sini juga sebenarnya dia lagi kangen-kangennya saat ini sama kamu gitu ya, dia lagi kangen banget, entah dia kangen sama kamu atau sama momen-momen yang pernah kalian lalui bersama. Dia ingin mengulang kembali momen-momen itu ya, cerita-cerita di masa lalu seperti itu ya. Tapi mungkin sebelumnya orang ini pernah membuat kesalahan mungkin sama kamu ya, mungkin dia pernah menghadirkan third party, mungkin dia pernah selingkuh dari kamu gitu ya, mempermainkan kamu, menyia-nyiakan kamu, mengecewakan kamu gitu ya. Jadi mungkin itu yang membuat dia nggak tenang sekarang, ada perasaan bersalah, atau mungkin di sini third party itu ada kendala restu dari orang tua, atau mungkin ada yang ikut campur dalam hubungan kalian, atau mungkin fokusnya dia ke kerjaan gitu ya. Third party itu bisa dalam bentuk hal apapun gitu ya. Oke, mungkin dia terlalu fokus karir kah, atau fokus ke orang tua, keluarga, saudara gitu ya. Jadi mungkin sebelumnya dia nggak bisa fokusin diri dia ke kamu gitu, dia masih main-main atau belum serius, dan saat ini dia baru sadar gitu, ternyata setelah tidak bersama kamu ya dia mengalami kesulitan gitu ya, aku lihat di sini, untuk bisa move dari kamu ya. Dan saat ini kayaknya dia masih memantau kamu deh gitu ya, cuman memang kayaknya hanya melihat kamu dari jauh aja, tidak melakukan hal apapun ya. Aku ngelihat dia masih passionate banget sama kamu sih, aku lihat di sini ya. Oke, Leo, energi kamu juga kuat di sini ya. Aku ngeliat orang ini terkunci sama kamu. Orang ini apa ya, perasaannya, pikirannya itu terkunci sama kamu ya. Kalau aku lihat, ya sebenarnya bukan kamu yang mengunci, tapi diri dia sendiri gitu loh. Ya, kayak susah aja, seperti yang aku katakan tadi, susah untuk melangkah dari kamu tuh susah. Jadi dia stuck, sampai saat ini dia masih stagnan, dia masih terhenti, dia belum melakukan pergerakan apapun, dia belum kemana-mana gitu ya. Itu yang aku lihat di sini sih, seperti ada yang membatasi dia ya gitu. Aku ngeliat dia masih terbelenggu sama kamu sih di sini Leo ya.
masih belum bisa melepaskan diri dia dari kamu. Intinya sebenarnya bukan kamu yang membelenggu, tapi diri dia sendiri gitu loh ya. Mungkin terlihat dari luar dia baik-baik saja gitu ya, dia terlihat biasa-biasa saja, tapi dari dalam dirinya hanya diri dia yang tahu bahwa dia masih sangat-sangat terikat sama kamu ya. Dan di sini dia berusaha untuk mungkin memberanikan diri ya untuk nantinya akan datang ke kamu gitu ya, mungkin untuk deketin kamu lagi gitu ya. Karena aku ngeliat di sini dia berharap ada hubungan baru sih, dia berharap bisa memulai awal baru sama kamu, memulai hubungan baru, karena memang dia masih cinta gitu, dia masih sayang. Cuman dia bingung aja gimana caranya gitu loh, dia masih bingung, masih belum tahu gitu ya, bimbang. Itu yang aku lihat di sini ya, mau kembali bimbang, bingung, tapi mau move juga susah gitu ya, gagal terus. Itu yang dia rasakan gitu, perasaan yang saat ini. Oke, Leo, mungkin itu aja sih yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa resonate, namun jika tidak resonate maka tidak perlu dipaksakan ya, karena ini general reading. Jadi bijaksanalah dalam menonton video ini dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video-video aku selanjutnya. Bye.